Roy panik karena Iris berhasil melihat cakaran di tangannya Roy. Hal ini pun bikin Iris jadi makin curiga dan yakin kalau Roy ini adalah dalang dari semuanya. Halo semua, apa kabarnya? Mimin doakan semoga sehat dan bahagia selalu. Pada video kali ini, Mimin akan kembali membahas secara lengkap alur ceritanya. Wah, kira-kira akan seseru apa? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, banyak hal, ada beberapa 2-3 poin penting yang akan terjadi pada episode malam ini. Di video sebelumnya, Min udah ngebahas bagaimana Argo yang akhirnya mengajak Salma tinggal di rumah Argo untuk sementara waktu. Dan hal ini bikin William tuh jadi cemburu banget. Nah, untuk poin keduanya, ya ini teman-teman, Roy yang pada akhirnya harus ketahuan oleh Iris karena Iris yang berhasil melihat luka cakar di tangannya Roy. Yap, semua ini terjadi karena Iris tuh agak mulai curiga sebetulnya. Karena Roy ini kan pada awalnya tuh ketika dulu deketin Iris tuh bener-bener deketin banget gitu. Effort banget lah. Pokoknya tuh apa yang bisa Roy lakuin biar dapat perhatian si Iris ini ya bakal Roy lakuin. Nah, Iris kan ya meskipun Iris ini sukanya sama Argo, tapi kan tetap aja karena udah punya pacar ya butuh nggak butuh lah ibaratnya. Karena sempet di episode kemarin telepon nggak diangkat, aneh kok tumben gitu. Si Roy-nya ini tuh nggak bisa sulit dihubungi. Pada akhirnya membuat Iris pun juga terus menghubungi dan akhirnya bisa dihubungi juga, alhamdulillahnya. Akhirnya mereka berdua pun juga memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe. Entah di kafe mana ya, tapi yang jelas bertemu di sebuah kafe. Akhirnya di sana pun juga Iris tuh curhat lah sama si Roy ini, teman-teman. Kalau Iris ini baru saja bersama dengan Argo, Kinari dan juga Salma tuh menyelamatkan William lah ibaratnya dari orang-orang jahat. Dan Iris pun berkata kalau orang jahat tersebut tuh sempat kebuka topengnya tapi nggak kelihatan wajahnya. Dan sempat hampir ketangkap tapi kabur juga menggunakan sepeda motor. Roy ini ya agak kaget-kaget gimana gitu teman-teman. Karena agak nggak nyangka juga ada Iris yang bisa sehebat itu ya, karena sebelum itu kan Iris sempat mukul juga si Roy. Jadi ada luka di punggung dan sempat menyakar juga, ada di luka di tangan sebelah kanan kalau nggak salah. Nah, setelah cerita Roy ini aduh takut ketahuan bla 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 dan sebagainya. Akhirnya ya Iris pun juga ganti bercerita. Bahkan Iris bilang kalau orang tersebut tuh nggak mengincar harta, tapi justru ingin balas dendam. Bahkan Iris pun juga berkata kepada Roy kalau keluarganya tuh nggak pernah punya dosa apa-apa, nggak pernah punya permasalahan apa dengan orang lain. Padahal ya dengan adanya Roy yang balas dendam ini itu udah masalah. Ya itulah teman-teman kenapa ada istilah mulutmu harimaumu, tingkah lakumu ini harus dijaga tuh ya emang benar teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu orang tuh bakal suka apa enggak, bakal dendam atau enggak. Roy aja dari kecil tuh ingat betul wajah Erwin, wajah Butania, wajah dari William hingga Iris. Bahkan tumbuh besar menyimpan semua dendam itu berpuluh-puluh tahun, 20 tahun, 25 tahun lebih lah ibaratnya. Untuk bisa sampai di titik ini, untuk bisa bongkar semuanya teman-teman. Bayangkan saja, sampai sedetail itu. Bahkan kalau menurut ini sih agak cukup nekat ya. Kenapa Roy ini tuh nggak nyuruh aja anak buahnya untuk nangkap William gitu. Roy-nya gak perlu ikut. Karena kalau Roy ikut tuh kemarin aja tuh hampir ketahuan kan. Nah ini tuh agak cukup aneh. Tapi keanehan itu akhirnya bikin kita tuh jadi berubah. Ya karena Roy-nya pengen ngeliat langsung si William ini tuh tersakiti. Sama seperti dulu Roy melihat ibunya meninggal dunia gara-gara donor yang seharusnya untuk ibunya Roy justru malah diambil oleh Erwin dan diberikan kepada Iris dan juga William. Makanya kenapa sampai sedendam itu teman-teman. Ya cukup menarik ya, karena permasalahan bukan cuman selingkuh sana selingkuh sini, bukan cuman William yang emosian, Argo yang deketin Salma, dan Salma yang tinggal di rumah Argo. Bukan cuman kayak gitu-gitu aja, tapi masih banyak hal juga yang terjadi di episode malam ini. Dan Iris bilang kan kalau Iris sempat mencakar tangan dari si Roy ini. Roy itu sempat nutupin teman-teman, tapi Iris ngerasa aneh. Kenapa tangan Roy kok jadi ditutupin terus gitu kan. Nah, ini nih yang senang sama Iris. Iris itu kan emang kayak anak kecil ya, maksudnya tuh manja, anak papa, mama banget lah ibaratnya. Tapi kita semua tahu Iris ini tuh kalau udah kepo banget.
Benar-benar sekepo itu. Akhirnya Iris mencoba memancing, nggak, pada akhirnya melihatlah luka cakaran tersebut. Ya Iris kan, ya namanya perempuan kan pasti ngerawat kuku dan lain sebagainya ya. Ngerasa, loh kok mirip ya. Kenapa lukanya sama seperti orang yang Iris cakar di adegan sebelumnya gitu. Ini kan jadi tanda tanya. Akhirnya, nah ini nih yang agak cukup bikin senangnya tuh, Iris tuh kan cukup kritis juga. Jadi dia tuh mancing-mancing terus teman-teman. Kemana nih Roy, kok susah dihubungi bla bla bla. Dan kalau Roy alasannya pekerjaan, gak mungkin, karena pekerjaan Roy itu, kalau teman-teman nonton 2 episode sebelumnya, itu sempat dihandle sama karyawan-karyawannya. Jadi ya si Roy ini sebagai bos lah ibaratnya, minta reportnya aja. Oh bohong nih si Roy. Hingga pada akhirnya ngasih tau lah semua ini kepada Argo, Kinari, William itu sendiri. Nah senangnya lagi teman-teman, meskipun si Salma ini tinggal di rumah Argo, William cemburu sama Argo gara-gara Salma tinggal di rumah Argo, tapi untuk urusan ini tuh baik William, Argo tuh bener-bener bekerja sama. Bahkan kalau teman-teman perhatiin di episode kemarin aja tuh, Argo tuh tahu nih William nih bikin masalah, tapi karena tahu William pun juga dalam bahaya, Salma pun juga dalam bahaya, Argo pun juga ngebantu. Bahkan nggak sampai yang gimana-gimana banget kan, benar-benar sekompak itu. Ibaratnya saling melindungi satu sama lain, boleh berselisih, tapi untuk hal-hal penting yang kayak episode kemarin, bersatu menjadi satu untuk satu tujuan. Nah itu senang teman-teman. Hingga akhirnya kayaknya akan ada dipancing gitu, sehingga nanti tuh akhirnya si Roy ini tuh ya ketahuan lah teman-teman. Tapi ya ini pun juga nggak bisa disalahin sepenuhnya. Kebiasaan dari keluarga William, buat teman-teman yang udah tahu lah ya, pasti tahu banget mengandalkan segala cara untuk bisa dapetin apa yang mereka mau. Termasuk ya apa yang dialami oleh Roy. Ini juga dijelasin di video sebelumnya atau di episode kemarin ya. Di video kemarin ya donor nih udah diperbolehkan nih buat ibunya Roy. Bahkan waktu itu ayahnya Roy sampai memohon-mohon buat, tapi tiba-tiba Erwin datang ngasih uang sama salah satu perawat di rumah sakit. Akhirnya donor tersebut diberikan kepada untuk Iris dan juga William teman-teman. Ya siapa yang gak patah hati, maksudnya tuh udah seharusnya menjadi hak dari ibunya, tapi karena ada orang yang punya power, punya uang yang berlebih, akhirnya hak tersebut menjadi hilang. Sedih. Nah itu tuh akhirnya yang bikin dendam tuh menjadi gak terbendung. Bukan gak mungkin juga akan ada aktor baru yang masuk ya teman-teman. Bukan cuma Erlangga aja, tapi juga ada aktor lain yang menjadi lawan William ini sebagai pengacara. Kita semua tahu pekerjaan pengacara tuh salah satu pekerjaan yang cukup beresiko. Misalnya William ini seorang pengacara ya, lawan pengacara lainnya. Kan mereka berdua ini tuh, dua pengacara ini tuh kan saling head to head ya, saling lawan satu sama lain gitu. Nah mereka kan William ngebela kliennya, pengacara lawan pun juga begitu pun sebaliknya. Kalau kalah dan tahu William pakai cara licik, secara otomatis pengacara lainnya sebagai lawan William pasti akan marah juga teman-teman. Jadi gak nutup kemungkinan di masa depan akan ada kejadian lagi yang ingin balas dendam juga. Ya terbukti lah orang-orang kayak Argo, Kinari, ini kan gak pernah bermasalah sebetulnya. Kalaupun bermasalah, Argo aja contohnya, itu kan masalahnya tuh bukan dari Argonya, tapi kayak orang-orang dari papanya Salma yang emang benci aja dari dulu, gak suka sama Argo, karena dulu Argo sering belain Salma dari kelakuan papanya. Paling Bu Ayunda aja. Dulu kan kita semua tahu Bu Ayunda tuh adalah perempuan yang bukan baik-baik, dan sekarang kita semua tahu menikah. Itu pun juga di luar kuasa Argo. Argonya tuh ya mas-mas biasa aja yang mencoba menjalani hidup aja gitu. Kinari pun juga sama. Makanya gak akan ada orang yang dendam-dendam, kecuali memang orangnya tuh emang udah jahat aja dan gak suka aja teman-teman kayak gitu. Makanya William, Iris, dan juga Erwin ini harus berhati-hati juga. Bahkan Bu Tania pun juga. Ya ini sih balik lagi, mulutmu harimaumu. Inilah terlalu menggunakan power yang sebegitunya. Ya pasti akan ada aja efek positif dan negatifnya. Kalau kita berbuat baik sama orang, ya pasti bakal dibalas baik. Contoh, misalnya waktu itu donornya Pak Erwin biarkan untuk ibunya Roy, pasti Roy gak akan sampai kayak gini. Justru akan berbalik baik banget sama keluarga Erwin. Ya kan teman-teman? Tapi apa hasilnya?
Karena sebaliknya, jadi bikin Roy itu jadi sedendam. Tapi semoga lah ya, Iris akhirnya bisa ngebongkar masalah ini sehingga pada akhirnya Roy pun juga bisa ditangkap. Karena teman-teman yang ditakutin lagi, nanti Roy ini tuh bakal ngincer Salma lagi. Ini yang ditakutin karena Roy tahu kelemahan William ya Salma. Itu. Gimana teman-teman? Seneng nggak kalau Roy ini ditangkap polisi di episode malam ini? Coba komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.